Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Goku dan Bardock berhasil mengalahkan musuh di semifinal dan akhirnya melaju ke final dengan cukup mudah. Setelah pertandingannya, Bardock segera kembali ke ruang tunggu dan disambut oleh timnya yang sangat bangga pada Bardock yang berhasil mengalahkan lapas sang kapten Saiyan. Ketika sampai di ruangan, Tora segera mengungkapkan kekagumannya karena tak percaya bahwa Bardock akan melawan Turles di final nanti. Bagi Tora, ini seperti sebuah mimpi yang tidak bisa diungkapkan. Pasha juga mengatakan dia tidak percaya Turles yang terlihat lemah bisa sampai menuju final. Tapi Suges meminta Bardock untuk tidak boleh mengalah dalam pertandingan demi membuat Turles menang, karena Raja Vegeta tidak ingin melihat pertarungan yang tidak seru seperti itu. Namun, dengan tatapan yang cukup serius, Bardock meminta mereka jangan salah menduga. Bardock berpikir Turles tidak mungkin bisa dia kalahkan dengan mudah. Dan dengan tatapan yang lebih serius, Bardock ungkapkan dia sendirilah yang mungkin akan dikalahkan oleh Turles. Mendengar ucapan tersebut, sontak membuat Tora, Pasha, dan Suges sangat terkejut, apalagi mendengar hal seperti itu dari seorang Bardock yang biasanya sangat optimis. Lalu Tora juga menimpali setelah dia sebelumnya bertanding melawan Turles. Tora setuju dengan Bardock. Tora dapat merasakan bahwa Turles bukan orang lemah seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Sampai kemudian Goku datang menghampiri mereka dan menyapa mereka, yang membuat semuanya langsung terdiam memandangi kedatangan Goku. Mereka tidak lagi membicarakan Goku di belakang dan hanya diam saja. Goku memberikan selamat pada Bardock atas kemenangannya dan Goku merasa senang Bardock baik-baik saja meskipun sebelumnya menerima banyak racun. Sementara Suges dan Pasha hanya diam melongo memandangi Goku, sedangkan Tora sedikit memberikan senyuman bangga pada Goku. Sepertinya mereka sekarang mulai mengakui kekuatan Goku dan sadar Goku bukan sembarang orang yang bisa diremehkan seperti saat pertama bertemu. Sementara Raja Vegeta saat ini tengah berdiri di atas podium untuk memberikan selamat pada para pemenang yang telah memasuki babak final. Tapi Raja Vegeta menginfokan bahwa untuk pertandingan final akan ditunda sampai esok hari. Sambil mendekat pada wajahnya, Raja Vegeta ingin peserta istirahat dulu karena dia ingin menyaksikan pertandingan yang luar biasa di final. Sang Raja tegaskan besok adalah hari penentuan, di mana siapapun yang juara akan Raja berikan hadiah pangkat yang tinggi. Dan untuk peserta yang kalah, Raja juga akan memberikan mereka sebuah penghargaan. Serta penonton yang baginya layak akan dimasukkan ke dalam tentara Saiyan untuk dilatih menjadi pasukan Saiyan yang kuat. Nah, setelah mendengar pidato Raja Vegeta yang sangat bijak itu, semua Saiyan yang menonton langsung bersorak bahagia, tidak menyangka mereka akan memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menjadi pasukan Saiyan juga. Dan tentunya ini adalah berita yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak Saiyan. Di malam harinya, Goku dan Bardock duduk bersama di depan api unggun seperti sedang membicarakan kedekatan ayah dan anak. Seperti biasa, Goku akan mengisi perutnya dengan daging bakar yang lezat, di mana dia sangat menikmati makanan ini bersama ayah di depannya. Untuk Bardock, dia hanya diam memperhatikan putranya dengan penuh pikiran dan mungkin pertanyaan yang akan dia ajukan pada Goku. Sampai kemudian Bardock mengatakan bahwa besok adalah hari penentuan untuk mereka. Meskipun Bardock tidak peduli dia menang atau kalah, yang terpenting baginya mereka jangan sampai membuat Raja Vegeta kecewa atas hasil pertempuran mereka. Sementara Goku masih tetap fokus pada makanannya, tapi dia juga mendengarkan apa yang ingin Bardock katakan padanya. Dan sambil melihat pada api unggun, Bardock melanjutkan dan ingin berkata jujur bahwa Turles sudah bertanding dengan baik sampai bisa masuk ke final. Tapi sambil melihat pada wajah Goku, Bardock ingin Turles berkata jujur dari mana sebenarnya Goku berasal. Karena Bardock tidak yakin Turles berasal dari gurun itu. Tidak ada bandit yang sekuat Goku dalam berkelahi, apalagi sampai mengalahkan banyak kapten pasukan Saiyan. Mendengar hal itu sontak membuat Goku terkejut dengan matanya melotot. Goku nggak tahu apa yang bakalan dia katakan, tapi sepertinya Bardock sudah mengetahui penyamarannya datang ke masa lalu ini. Melihat kemiripan antara dia dan Turles, Bardock mungkin bisa percaya bahwa Goku adalah kerabat jauhnya. Namun, sambil mendekat pada wajahnya, Bardock merasa setelah dia melihat Goku bertarung dengan sangat baik dan mudah mengalahkan setiap lawannya,
Tarles seperti memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada Saiyan biasa. Meski demikian, Bardock melihat lagi pada Goku dan menyampaikan dia tidak meminta Goku untuk menjawabnya, karena mungkin Tarles punya sesuatu yang ingin dirahasiakan. Saat ini, Goku menghentikan makannya dan merenungkan apa yang sudah dikatakan oleh ayahnya. Goku tahu Bardock sangat mencurigainya dan sepertinya rahasia ini tidak bisa Goku jaga lagi. Sampai akhirnya Goku akan mengatakan segalanya pada Bardock bahwa sebenarnya dia. Tapi sebelum Goku bisa memberitahukan segalanya, Gin istri Bardock sekaligus ibu Goku datang menemui mereka. Yang hal ini tentu aja menghentikan ucapan Goku dan rahasia Goku mungkin selamat. Gin membawakan sesuatu untuk mereka dan dengan mata yang sedih, Gin mengucapkan senang mereka berdua baik-baik saja. Dan bahkan Gin tidak menyangka bahwa Tarles dan Bardock bisa masuk final bersama. Tapi Gin menyampaikan pada mereka, meminta mereka untuk jangan saling membunuh di final nanti. Bagaimanapun, Gin gak mau sampai di antara mereka ada yang mati. Gin segera memohon pada Bardock suaminya untuk berjanjilah padanya bahwa dia tidak akan begitu serius dalam melawan Tarles nanti. Di sini, Bardock hanya diam saja, bahkan menunjukkan tatapan seriusnya yang tidak biasa. Sampai kemudian, Goku memecahkan keheningan dan meminta Gin untuk tenang saja. Goku sampaikan dia akan berusaha dengan baik. Goku juga tidak ingin Bardock sampai menahan diri, karena Goku ingin bertanding serius melawannya. Dan sambil mendekat pada wajahnya, Goku berkata bahwa mereka harus membuat Raja Vegeta bangga dan selebihnya membuat Goku jangan sampai dihukum olehnya. Bardock dan Gin nampak cuma diam mendengarkan seperti kedua orang tua yang lagi mendengarkan permintaan anaknya. Sampai kemudian Bardock berkata pada Gin untuk meminta istrinya tidak khawatir. Bardock sampaikan dia tahu Tarles sangatlah kuat, jadi tidak mungkin Tarles dengan mudah dibunuh olehnya. Kemudian Bardock menoleh pada Goku dan mengatakan setelah mendengar Tarles membawakan banyak daging hewan tangguh itu, sudah membuat Bardock berpikir Tarles bukanlah Saiyan biasa. Jadi sambil keduanya berdiri bersama, Bardock mengangkat tangannya untuk mengajak Goku bersalaman. Bardock ingin mengajak Goku bertarung serius dan dia pun akan mengerahkan seluruh kekuatannya pada pertandingan nanti. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Bardock, Goku langsung menunjukkan senyuman bahagia. Goku sampaikan dia semakin tidak sabar untuk besok dan membuktikan kekuatannya. Sampai pada akhirnya keduanya pun bersalaman bersama, di mana keduanya berjanji untuk melakukan hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Singkat cerita, Goku dan Bardock kembali duduk dan akhirnya memakan daging untuk mengenyangkan perut mereka. Dengan Gin di depannya yang nampak senang melihat kebersamaan mereka. Setelah makan banyak, Bardock memperhatikan Goku yang masih lanjut makan dan seperti memikirkan sesuatu. Nah, ketika Gin berjalan pamit untuk ke rumah duluan, di situ Bardock meminta Goku untuk ikut dengannya karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Goku yang menoleh dengan penasaran akhirnya mau gak mau harus menuruti permintaan ayahnya. Keduanya pun nampak berjalan pergi ke sebuah tebing dan tak apa yang sebenarnya ingin Bardock lakukan ke sana. Sampai kemudian keduanya tiba di tepi di mana mereka memandangi kota Xi'an. Ketika melihat ke depan, Bardock berkata pada Goku bahwa planet ini terlihat megah dari kejauhan. Dia sering ke tempat ini sendirian untuk menyendiri dan memikirkan banyak hal. Tapi yang membuat Bardock kecewa, semakin lama hidup di sini, maka dia semakin sadar betapa kerasnya dunia Xi'an. Sambil mendekat padanya, Bardock tegaskan pada akhirnya para Saiyan hanyalah alat tempur. Banyak Saiyan mati demi perang, demi perintah raja, atau bahkan demi Frieza. Keduanya terus menatap ke depan dengan fokus, di mana Goku terus mendengarkan keluh kesah yang ingin ayahnya sampaikan padanya. Dahulu, Bardock berpikir semakin kuat seseorang, maka dia akan semakin bebas. Bardock percaya itu sampai dia menjadi seorang kapten bagi timnya dan mengalahkan banyak ras lain demi menunjukkan kehebatan ras Saiyan di semesta ini. Tapi sekarang, Bardock mulai tersadar bahwa dengan kekuatan justru akan membuatnya semakin terikat. Semakin kuat Saiyan hanya akan dijadikan alat oleh Frieza untuk bertempur lebih keras lagi tanpa pandang bulu. Karena Bardock merasa kalau puncak kekuatan Saiyan sebenarnya tidak akan bisa menandingi kekuatan Frieza. Dan Super Saiyan yang dimaksud oleh banyak leluhur mungkin hanyalah mitos. Nah, setelah mendengar cerita ayahnya, Goku merasa tersentuh sekali karena sadar bagaimana menderita ayahnya di masa lalu yang ingin bisa keluar dari jeratan Frieza ini.
Kemudian dengan tatapan ke depan, Bardock menanyakan jika suatu hari Turles menjadi yang terkuat, apa yang akan Turles lakukan setelahnya. Sambil menggaruk kepalanya karena canggung, Goku menjawab kalau dia memang suka bertarung. Tapi Goku hanya tidak ingin kehilangan seseorang yang dia sayangi karena kekuatan. Mendengar jawaban itu, baik Bardock dan juga Goku diam sejenak, tidak mengatakan apapun. Sampai akhirnya Bardock tertawa mendengarnya dan menyebut Turles benar-benar aneh untuk ukuran seorang bangsa Saiyan. Bardock sampaikan biasanya seorang Saiyan hanya memperdulikan kemenangan dan dirinya sendiri, bahkan mereka bisa saling membunuh untuk mencapai suatu tujuan. Setelah itu, Bardock menatap ke langit dan bertanya pada dirinya sendiri siapa Turles sebenarnya, apakah dia bisa menemukan sesuatu tentang Turles kerabat jauhnya ini. Tapi kemudian, Bardock yang kembali semangat, mengepalkan tangannya, meminta Goku untuk jangan sampai mati besok sebelum dia mengalahkannya. Goku segera menjawab bahwa dia sebenarnya ingin mengatakan hal yang sama juga pada Bardock. Goku gak mau Bardock sampai dia kalahkan dengan mudah seperti yang sudah dia lakukan pada Saiyan lain. Kemudian, keduanya kembali beradu tinju tos untuk kembali berjanji dan berjuang untuk besok. Setelahnya, keduanya kembali duduk di tepi tebing dengan langit malam indah dan bulan yang bersinar terang. Goku berkata dia merasa besok akan menjadi hari yang menyenangkan untuk mereka. Tapi jauh di lubuk hati Bardock, dia merasakan perasaan tidak enak yang entah kenapa dia pikir besok akan menjadi hari yang aneh. Bardock nggak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan ini, tapi dia berharap semoga saja sesuatu tidak menjadi buruk. Nah, setelah perbincangan mendalam antara ayah dan anak selesai, Goku dan Bardock akhirnya pulang menuju rumah, yaitu untuk beristirahat. Di depan rumah sendiri, Gin sudah menunggu mereka dan merasa senang keduanya akhirnya pulang juga. Singkat cerita, Goku akhirnya tidur di kamarnya untuk melepas semua lelah selama pertandingan siang tadi dan mengisi energinya untuk besok. Sementara Bardock yang masih belum tidur, kini memikirkan soal Goku yang entah mengapa dia merasakan sesuatu yang besar tersembunyi di dalam dirinya. Saat ini Goku telah tertidur dengan pulas dan gak peduli soal apapun lagi. Keesokan harinya semua rakyat Saiyan sudah berkumpul di dekat arena turnamen karena mereka menunggu pertandingan final yang luar biasa akan segera terjadi. Semuanya bersorak bahagia, apalagi meskipun sebagai penonton mereka sangat berharap untuk dimasukkan ke dalam tentara Saiyan. Di sisi lain, Goku akhirnya bangun juga dengan masih sedikit lemas. Dia mengusap matanya dan melihat tangannya yang mengeluarkan sedikit energi. Entah energi apa sebenarnya, tapi kemudian energi itu memudar dari tangannya. Tapi Goku yang gak peduli soal itu kemudian berjalan ke dapur dan melihat Gin sedang mempersiapkan makanan sambil bernyanyi seperti layaknya seorang emak-emak warga Konoha. Goku tersenyum melihatnya dan baru tahu jadi seperti ini rasanya jika dia memiliki seorang ibu. Singkat cerita, Goku sudah duduk di meja makan dengan Gin memberikan sarapan besar untuk Goku. Dia meminta Goku untuk segera memakannya sebelum makanan ini dingin. Setelah makan itu, Goku mempersiapkan dirinya dan merasa tidak menyangka hari ini akhirnya tiba juga. Sebagai maniak bertarung, Goku udah gak sabar untuk segera beraksi. Kemudian, Bardock segera datang ke tempat Goku dan mengajaknya untuk segera berangkat karena waktu mereka hampir habis. Sampai kemudian, baik Goku dan juga Bardock, keduanya berjalan menuju arena turnamen dengan banyak penonton yang masih di luar melihat mereka sebagai peserta yang akan segera tampil. Hingga setelah berada di arena, sang MC yang punya semangat besar ini segera menginfokan pada semua penonton bahwa pertandingan final akan segera dimulai. Saat ini, baik Goku ataupun Bardock, keduanya tengah berada di dalam arena turnamen dengan banyak penonton mulai bersorak untuk mereka. Sang MC menginfokan dengan semakin semangatnya pertandingan final antara Turles melawan Bardock. Dan nampak banyak penonton mulai menyoraki nama jagoan mereka masing-masing, yaitu ada yang menyebut nama Bardock, bahkan sekarang ada yang menyemangati nama Turles setelah apa yang terjadi sebelumnya. Wah, Goku benar-benar telah mengubah hati setiap orang ya. Mirip kayak cerita di mana nih? Dan dengan tatapan serius dan sedikit senyumannya, Bardock sampaikan pada Goku bahwa dia tidak akan menahan diri. Dengan membalas senyumannya juga, Goku tegaskan ia juga nggak akan melakukannya. Di tempat lain, Raja Vegeta sudah duduk di kursinya karena ini merupakan pertandingan yang dia tunggu juga setelah sampai di final. Dan dengan berpikir sejenak, Raja Vegeta penasaran
apakah Saiyan Turles bisa memenuhi harapannya atau tidak. Di situ, Raja Vegeta menunjukkan tatapan seriusnya dan akan menunggu apa yang akan terjadi. Dan gak cuma itu, di antara para penonton, ada para pasukan Frieza yang diam-diam melihat pertandingan final ini. Sepertinya mereka sedang memata-matai pertandingan final untuk memberikan informasinya pada Frieza nanti. Lalu, di sebelah sisi lainnya ada sekumpulan pasukan yang mendapatkan tempat duduk yang khusus. Entah siapa sebenarnya mereka, apakah mereka adalah para Saiyan kelas elit yang diundang Raja Vegeta untuk menonton bagaimana jalannya pertandingan Saiyan kelas bawah ini. Kemudian setelah tidak sabar menunggu pertandingan ini, sang MC akhirnya memulai juga pertandingan sekarang yang membuat semua penonton kembali bersorak ria. Dan nampak Bardock segera memasang kuda-kuda tempurnya untuk mempersiapkan diri. Sedangkan Goku hanya menggunakan kuda-kuda biasa dan gak mungkin menggunakan 100% kekuatannya dalam melawan ayahnya sendiri. Meski begitu, Goku akan tetap memberikan yang terbaik menggunakan bentuk base yang dia miliki. Sampai kemudian, keduanya tampak bergerak bersamaan, maju dalam pelarian cepat ke depan pada masing-masing lawan. Dan setelah itu, keduanya mengadukan serangan fisik mereka yang sontak menghasilkan ledakan besar dengan asap mengepul yang terhempas ke segala arah. Dan dari adu serangan permulaan itu, baik Goku ataupun Bardock nampak menunjukkan senyuman mereka, menandakan mereka sangat menikmati jalannya pertandingan ini tanpa peduli apapun. Setelah itu, keduanya melakukan jual beli pukulan sengit dalam adu serangan yang ganas dan mematikan. Dalam serangan tersebut, Goku mengakui kecepatan serangan Bardock yang cukup luar biasa. Setelah itu, Goku menghindari semua laser cendol yang dilepaskan oleh Bardock dengan sangat gampang sekali. Meskipun cuma menggunakan refleks biasa, Goku emang bukan kaleng-kaleng. Tapi rupanya itu hanyalah sebuah pengalihan di mana Bardock dalam pelarian cepatnya kini menuju Goku dan telah menemukan celah. Dan benar aja, Bardock berhasil melepaskan pukulannya tepat pada pipi Goku yang membuat Goku seperti tidak menyangka pukulannya bisa kena. Wah, kalau dalam adu strategi, Bardock emang gak bisa diremehin ya. Seperti contohnya adalah Krillin yang bisa bertarung melawan Gohan dan Goku Super Saiyan Blue. Dan gak berhenti sampai situ, Bardock melepaskan puluhan pukulan per detik dalam kecepatan dan semangat yang gila. Semakin lama jalannya pukulan yang Bardock lepaskan padanya, nampak Goku masih bisa menahan dan menangkis serangannya sambil terus bergerak mundur untuk menjauhi Bardock. Dan ketika Goku menjauh itulah, Bardock menciptakan sebuah bola energi di salah satu tangannya, yaitu sebuah jurus pamungkas miliknya sendiri yang hampir sama dengan Kamehameha. Dan tanpa ragu lagi, Bardock segera melepaskan serangan super lasernya itu yang melesat cepat ke tempat Goku berada. Sebaliknya, Goku menunjukkan keterkejutan yang besar. Entah kenapa dia kaget, apakah karena kekuatan Bardock ataukah karena kekuatannya yang mirip dengan Kamehameha. Namun yang jelas, laser itu tepat menghantam Goku dan menciptakan ledakan super besar yang meluas di tengah arena turnamen. Wah, apakah Goku beneran sudah dikalahkan semudah itu? Tapi tiba-tiba, di saat Bardock menatap fokus ke depan melihat serangannya berhasil dalam ledakan besar, seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya. Namun, Bardock yang sadar akan hal tersebut segera melirik ke samping untuk mempersiapkan dirinya. Dan benar aja, saat Goku muncul sambil melepaskan tendangan super nuklir Amerika Zimbabwe, Bardock berhasil menahannya dengan siku hingga menghasilkan dampak benturan yang besar di tengah-tengah mereka. Setelah itu, Goku mundur dan memberikan jarak di antara mereka. Goku memuji refleks Bardock yang sangat mengesankan baginya, karena Bardock bisa sadar bahwa Goku akan muncul di mana. Gak peduli dengan ocehan Goku, Bardock segera melepaskan serangan energi laser lagi ke arahnya. Namun di situ Goku segera menggunakan Sun Kanido untuk menghindar dan melarikan diri. Teleportasi muncul di atas arena di mana Goku muncul di sana. Bardock yang sadar akan hal tersebut segera menoleh ke atas dan penasaran kenapa Goku pergi ke atas sana bukan melawannya seperti tadi. Tapi terlihat di kejauhan Goku tengah mempersiapkan jurus andalannya sendiri yang diciptakan oleh Master Roshi, yaitu Super Kamehameha. Goku terus mengumpulkan banyak energi ke dalamnya yang mungkin hanya menggunakan Kamehameha versi biasanya saja, bukan yang super. Meski begitu, hal ini sudah cukup membuat Bardock ayahnya terperangah melihatnya
dan penasaran kekuatan macam apa sebenarnya itu. Bagi Bardock, itu adalah kekuatan besar yang akan segera diarahkan padanya. Dan setelahnya, Goku memang melepaskan Kamehameha itu ke arah bawah, melesat menuju Bardock tanpa pengampunan sedikit pun. Dari kejauhan, laser itu menghantam ke tempat Bardock berdiri dalam ledakan yang sangat besar dari atas ke bawah. Semua penonton yang menyaksikan hal tersebut kini diterangi oleh cahaya Kamehameha besar yang menyilaukan seluruh arena turnamen. Bahkan, Raja Vegeta nggak bisa menyembunyikan perasaan terkejutnya melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Saiyan asing mampu memiliki kekuatan seperti itu. Dan nampak, laser Goku menghasilkan ledakan yang sangat besar seperti bom atom dalam skala turnamen yang beruntungnya tidak sampai menghancurkan seluruh arena tersebut. Setelahnya, hanya menyisakan asap yang sangat tebal yang terus mengepul di tengah arena. Tapi dari dalam asap tersebut muncul dua mata berwarna merah yang sangat mengerikan sekali. Dan dari pandangan di kejauhan, sosok bayangan monster mulai terlihat yang semakin membuat kita bertanya-tanya apakah Bardock sudah berubah menjadi monster di dalam turnamen ini. Dan di sini Goku sebagai satu-satunya orang yang melihatnya tidak bisa menyembunyikan perasaan terkejutnya dengan apa yang sebenarnya dia saksikan. Wah, apakah Bardock sebenarnya mempunyai kekuatan tersembunyi yang belum kita ketahui? Karena cerita masa lalu Bardock sangat sedikit. Jadi, apakah dengan datangnya Goku ke masa lalu ini akan membongkar segalanya pada apa yang terjadi dengan bangsa Saiyan, terutama Bardock? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.